Bumi Nusantara hadir dengan pesonanya yang menawan, dengan 1000 kekayaan alam yang melimpah. Indonesia kerap dijuluki sebagai negeri serpihan surga yang terlempar ke dunia. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itulah sepenggal syair lagu yang dipopulerkan oleh band legendaris Indonesia Kus Plus yang berjudul Kolam Susu. Dengan analogi yang cukup sederhana inilah, kita dibawa ke romantisme masa lalu, akan keindahan alam dan kesuburan tanah serta kekayaan alam yang melimpah ruah di negeri ini. Negeri yang pesonanya menebar harum ke seluruh pelosok dunia. Negeri yang menghijau dari daratan Aceh hingga pegunungan di Merauke. Negeri yang keindahan lautnya menyebar dari Selat Malaka ke Laut Jawa hingga Laut Banda. Negeri yang kandungan alamnya menyembur dari ujung Caltex Riau dan kandungan minyak di Blok Cepu hingga freeport emas dan tembaga di kaki Bukit Jayawijaya, Papua. Negeri dengan tingkat keanekaragaman hayati terkaya di dunia setelah Brasil dan Kolombia. Dari seluruh jenis amfibi yang ada di dunia, Indonesia memiliki 4,6%, 12,2% jenis mamalia, 7,1% jenis reptil, 14,1% jenis ikan, dan 10,9% jenis tumbuhan berpembuluh. Karena memiliki iklim tropis, kekayaan botani Indonesia pun cukup beragam. Jika di Eropa buah-buahan yang dapat ditemukan hanya apel, anggur, pir, dan jeruk sankis, lalu di Timur Tengah buah yang dapat ditemukan hanyalah kurma, kismis, buah zaitun, buah tin, dan kacang Arab. Di Indonesia melimpah ruah berbagai jenis buah dan sayuran, bahkan umbi-umbian, kacang-kacangan, dan bunga-bungaan. Bahkan tentu melekat dalam ingatan betapa di masa lalu berbagai macam rempah yang tumbuh di tanah air Indonesia diburu oleh bangsa lain. Pemirsa, negeri dengan beragam kebudayaan dan kesenian tradisional yang dimilikinya seolah menyihir warga asing untuk selalu menyambangi negeri ini. Namun kini, setelah 75 tahun negeri ini melepaskan diri dari kungkungan kaum imperialis, ternyata surga itu hanyalah sebuah romantisme sejarah yang hanya menjadi cerita dongeng sebelum tidur. Karena surga itu telah hilang ditelan zaman dan murka waktu. Negeri ini seakan tak sanggup bangkit dari bingkai sejarah yang kelam, dan justru menjadi kerbau congak yang ditusuk hidungnya mengikuti kemauan kaum imperialis. Bukan hanya kaum imperialis, tapi juga oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tega menjual aset-aset bangsanya sendiri. Lihat sekeliling kita, masih banyak dari mereka yang harus duduk menunggu jualannya dari pagi hingga petang. Di antara mereka ada yang harus berkeliling berjalan kaki di bawah teriknya matahari. Ada yang harus terus-terusan menghibur anak mereka yang kelaparan atau yang tidak bisa pergi ke sekolah. Ada pula yang terpaksa hidup di lingkungan yang kotor dan bau karena tidak ada tempat yang cukup layak bagi mereka. Sedangkan yang lainnya hidup seenaknya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek pada lingkungan sekitarnya. Sementara ada juga orang yang hanya perlu duduk di dalam ruangan bertahta berpendingin ruangan, cukup membubuhkan beberapa tanda tangan dan mendapatkan uang. Dan orang lainnya harus rela pergi pagi pulang pagi untuk mengais rezeki. Sementara ada pemuda-pemuda yang bercanda tawa dalam sebuah kedai kopi dengan harga Rp40.000 per gelasnya. Namun ada pula pemuda lain yang mencuri-curi waktu istirahat dengan meneguk kopi dalam plastik seharga Rp2.000. Sungguh ironis, tapi itulah yang terjadi. Sebuah kenyataan yang pahit, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Kesenjangan sosial pun terus menajam. Sandang pangan dan papan adalah kebutuhan dasar rakyat. Apabila kebutuhan itu tidak dipenuhi, akan berakibat fatal dan menjadi sebuah indikasi kesalahan dalam mengurusi rakyat. Potensi kekayaan sumber daya alam baik di darat, laut, dan udara sudah semestinya mampu menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa sebenarnya bangsa di luar sana khawatir jikalau kita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Pemirsa, setiap pergantian pemimpin, harapan rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih layak kembali tumbuh. Jangan habiskan energi kita hanya untuk melanggengkan oligarki kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara, membenturkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai bernegara, mencari kambing hitam untuk menutupi kegagalan dalam memimpin. Butuh kesadaran, kemauan, dan kemampuan dari segenap elemen bangsa untuk mengelola potensi sumber daya alam Indonesia. Sehingga slogan tanah surga ataupun Zamrud Khatulistiwa benar-benar dapat menghidupi dan mensejahterakan rakyat sebagai penghuninya, bukan hanya menjadi tanah surga yang tandus.